Baiklah teman-teman, terima kasih atas kesempatan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami lewat video. Dan kami akan membahas ada 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, ada latar belakang, metode penelitian, landasan teori, ada pembahasan, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, sistem akuntansi aset tetap, siklus penggajian, dan siklus pelaporan dan buku besar. Dan yang ketiga, penutupan dan kesimpulan. Dan pada pembahasan pertama kita akan masuk pada pendahuluan. Ya, sekarang kita masuk pada latar belakang. Berkembangnya informasi dan komputer saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga banyak badan usaha bersaing untuk meningkatkan pengetahuan di bidang teknologi informasi. Sistem lama yang dilakukan secara manual mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem komputerisasi yang dirasa lebih cepat dan akurat dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan. Gambaran di atas pada masa era globalisasi ini sangatlah perlu pada sebuah perusahaan yang berskala besar ataupun kecil. Menggunakan sebuah sistem pengelolaan data yang berbasis komputer dalam mengatur kegiatan administrasinya agar dapat menghasilkan sebuah informasi yang cepat dan akurat. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal penjualan obat-obatan, baik itu penjualan obat melalui resep dokter maupun tidak, apoteker berperan sangat penting bagi kesehatan masyarakat umum. Dalam melakukan aktivitas penjualannya, apoteker memerlukan keakuratan data dan efisiensi waktu saat melayani konsumen demi kepuasan konsumen itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk membuat laporan tugas praktik lapangan ini antara lain yaitu yang pertama riset lapangan, yaitu riset yang dilakukan dengan cara mendatangi tempat kerja praktik dan pengumpulan datanya dilakukan langsung melalui responden. Yang kedua yaitu ada observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung dan memperhatikan secara meneliti proses pekerjaannya. Yang ketiga ada wawancara, yaitu melakukan tanya jawab kepada pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir yaitu ada riset perpustakaan, yaitu dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang ada di perpustakaan dan sumber lain yang berhubungan dengan objek permasalahan yang dibahas. Dan berikut kita akan membahas tentang landasan teori. Dalam landasan teori ini ada siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah dengan pelanggan, yaitu ada entry pesanan penjualan atau sales order entry. Yang kedua ada pengiriman atau shipping, yang ketiga ada penagih atau billing, dan yang keempat ada penerimaan kas atau cash collection. Dan berikut dalam landasan teori ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengelolaan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa yang dibeli. Pembahasan kali ini memfokuskan pada pembelian bahan baku, barang jadi, perlengkapan, dan jasa. Dalam siklus pengeluaran yang merupakan siklus kedua dari siklus kegiatan pokok perusahaan terkait 4 kejadian ekonomi atau transaksi akuntansi, yaitu pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan pelunasan utang. Dalam siklus pengeluaran ini ada tujuan siklus pengeluaran, dokumen dan laporan, dan juga pengelolaan transaksi. Kita masuk pada siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan info terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Siklus produksi terdiri dari beberapa subsiklus, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan produksi,
operasi produksi, dan cost accounting. Kita masuk pada sistem hasil tetap. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melakukan produksi untuk dijual. Di antaranya, karakteristik aktiva tetap, penggolongan aktiva tetap, transaksi yang mengubah aktiva tetap, manajemen aktiva tetap, catatan akuntansi, fungsi yang terkait, jaringan subsistem, dan unsur pengendalian internal. Kita masuk pada siklus penggajian. Siklus penggajian adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Kemudian ada siklus pelaporan dan buku besar. Sistem buku besar dan pelaporan merupakan dua sistem yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Oleh karena itu, biasanya digabung menjadi satu sistem. Buku besar dan pelaporan adalah sistem yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Sistem ini merangkum seluruh transaksi perusahaan setiap harinya, mulai dari pencatatan produksi, pendapatan, pengeluaran, dan lainnya. Berikut pembahasan 2. Siklus pendapatan. Yang pertama, analisis sistem siklus pendapatan apotik kimia farma. Penjualan atau pelayanan di apotik kimia farma meliputi pelayanan resep tunai, resep kredit, UPDS, obat bebas, dan akles. Tugas bagian penjualan meliputi menjaga dan memeriksa persediaan barang, melayani konsumen dalam hal ketersediaan obat, pembayaran atau informasi tentang obat-obatan, dosis obat, efek samping, dan lain-lain kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, maka apotik kimia farma juga mengantarkan pesanan kepada konsumen PIO atau pelayanan informasi obat dan swamedikasi. Yang kedua, aktivasi bisnis siklus pendapatan apotik kimia farma. Aktivasi bisnis siklus pendapatan di dalam apotik kimia farma terdiri atas tempat kegiatan utama, yaitu entry pesanan penjualan, penerimaan resep atau penjualan obat bebas, pengecekan persediaan, pembayaran tunai atau kredit, peracikan obat dan pengemasan, penyerahan obat dan informasi. Selanjutnya, penagihan atau billing. Penagihan ke pelanggan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penagihan langsung ketika barang dikirimkan, kedua penagihan tagihan kepada pelanggan. Yang berikut, pengumpulan kas. Pengumpulan kas ini melibatkan dua kegiatan, yaitu penanganan kiriman uang dari pelanggan, depositkan uang terhadap tersebut kepada bank. Selanjutnya, penjualan bebas. Penjualan secara bebas atau HV dilakukan untuk obat-obat seperti obat bebas terbatas, kosmetik, suplemen, atau alat kesehatan, dan pembekalan farmasi lain yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Prosedur penjualan bebas adalah sebagai berikut. Penugasan penjualan menanyakan obat atau membekal, menerima ketersediaan barang, atau langsung melalui komputer dan menginformasikan harga kepada pembeli. Bila pembeli setuju, maka pembeli langsung membayar dan petugas akan memasukkan data pembeli ke dalam komputer serta mencetak struk pembayaran untuk diserahkan kepada pembeli. Dan sebagai arsip apotik, setiap penjualan barang dicatat dalam kartu stok dengan menuliskan nomor bon, pembelian, penyerahan obat bebas, disertai informasi pemakaian seperlunya. Berikut penerimaan resep. Sebelum dilakukan pelayanan atas resep dokter, terlebih dahulu dilakukan screening resep melalui penyaratan administrasi sesuai farmaseutis dan ketimbangan klinis. Berikut pencatatan rekap resep.
Pencatatan rekap resep dilakukan setiap hari. Demand resep dikumpulkan dan dipisahkan berdasarkan tanggal dibuat atau dikeluarkannya resep-resep asli beserta struk harga obat disimpan sebagai arsip. Yang berikut pengelolaan narkotika dan psikotropika. Pengelolaan narkotika dan psikotropika dengan pengawasan khusus sangat penting dilakukan mengingat obat-obatan golongan ini sering disalahgunakan. Pemesanan obat narkotika dilakukan dengan surat pemesanan khusus yang ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nama jelas, nomor SIK, dan stempel apotik. 2. Siklus pengeluaran. Analisis sistem siklus pengeluaran apotik kimia farma. Sistem pengeluaran siklus pengeluaran di kimia farma meliputi yang pertama pengadaan obat, yang kedua pemesanan, yang ketiga penerimaan pembekalan farmasi, yang empat penyimpanan. Kita masuk pada ancaman dan pengendalian. Yang pertama, ancaman yang pertama, kekurangan dan kelebihan persediaan. Pengendaliannya yaitu kimia farma apotek menggunakan uji petik khusus untuk mengontrol barang dengan paret yang tinggi dan barang dengan nilai jual yang tinggi. Ancaman yang kedua yaitu menerima barang yang tidak dipesan. Pengendaliannya yaitu mencocokkan barang yang datang dengan daftar barang yang tertera di dalam faktur. Ancaman yang ketiga yaitu kehilangan barang. Pengendaliannya yaitu perhitungan fisik secara periodik dan rekonsiliasi untuk mencatat kuantitas. Dan terakhir, ancaman yang keempat, kekurangan persediaan. Pengendaliannya yaitu melakukan perhitungan Pareto berdasarkan histori penjualan 3 bulan sebelumnya untuk memprediksi kemungkinan jumlah obat yang terjual. Selanjutnya kita masuk pada siklus produksi. Analisis sistem siklus produksi apotek kimia farma. Desain produk sebuah apotek biasanya terkait dengan kos yang akan dihabiskan selama proses produksi. Desain produk juga mencakup persediaan tata cara overall produksi maupun penyiapan bahan. Kimia farma yang berada di kios ini sudah tersedia bahan untuk meracik obat, dan asisten apoteker yang bertugas di kios apotek ini sudah diberikan instruksi untuk apotek kimia farma pusat, dalam hal ini manajer regional apotek tersebut. Jadi bisa dibilang desain produk apotek ini dilakukan oleh produksi yang dilakukan di apotek kimia farma. Kios pindah ini harus berdasarkan resep dokter. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan dan sesuai prosedur. Kimia farma ini menetapkan kualitas untuk meracik obat di tiap kiosnya. Siklus produksi di kimia farma ini sudah terintegrasi dengan komputer atau komputerisasi sehingga pada saat kekurangan stok akan segera diketahui. Kita masuk pada ancaman dan pengendalian selanjutnya, yaitu suatu proses atau aktivitas. Yang pertama yaitu desain produk. Ancamannya yaitu desain produk yang kurang baik, kesalahan petunjuk dalam pembuatan obat. Prosedur yang dapat diterapkan yaitu perbaikan dalam pencatatan kos sehingga menghasilkan perencanaan kos yang akurat, pelatihan tenaga farmasi, dan kualifikasi yang ketat. Proses aktivitas yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya yaitu
kelebihan produksi atau kekurangan bahan baku investasi yang tidak optimal dalam aktiva tetap. Proses yang dapat diterapkan yaitu sistem perencanaan produksi yang lebih baik dan perbaikan dan pengecekan dalam sistem komputerisasi agar pelaporan selalu akurat, ditinjau dan disetujui oleh perusahaan oleh perolehan aktiva tetap atau pengendalian anggaran. Selanjutnya, sistem akuntansi aset tetap. Analisis sistem akuntan aset tetap apotek kimia farma. Kimia farma memiliki aset tetap berupa yang pertama bangunan, kedua mesin, ketiga kendaraan, ketiga mebel, keempat komputer dan perlengkapan lainnya. Lanjut di kebijakan akuntansi tetap. Ada beberapa yaitu yang pertama, aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan skumulus penyusutan sesuai dengan PSAK Resis 2010. Yang kedua, bangunan disewa 5 tahun dan penyusutan diakui setiap bulan sekali dengan metode garis lurus. Yang ketiga, biaya perbaikan dan pemeliharaan diakui sebagai beban pada saat terjadinya pengurangan. Memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan diusutkan berdasarkan tarif penyusutan yang sesuai. Yang keempat, aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual nilai tercatat dan akumulasi penyusutan dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan rugi komprehensif tahun yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu aset dalam menyelesaikan dinyatakan sebesar biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan. Kita masuk pada cara memperoleh aset tetap. Kepala TU mengirimkan surat permintaan otorisasi investasi kepada bisnis manajer, lalu bisnis manajer jika menyetujuinya menghubungi kantor pusat. Lalu kantor pusat mengajukan surat order pembelian kepada pemasok. Setelah pemasok menerimanya, pemasok memberikan surat pengantar kepada kantor pusat dan kantor pusat memeriksa barang yang diterima, lalu jika benar melakukan laporan penerimaan barang dan menerima faktur tersebut. Jika benar, kantor pusat membuat bukti kas keluar, lalu membuat surat penempatan aktiva tetap. Lalu bisnis manajer pun mengambil barang yang sudah dibeli oleh pusat dan mengantarkannya ke cabang yang mengajukan pembeliannya. Kita masuk pada ancaman dan pengendaliannya. Ada 4. Yang pertama, bertabrakannya fungsi-fungsi organisasi. Yang kedua, otorisasi atau persetujuan yang disalahgunakan. Yang ketiga, kesalahan pencatatan aktiva tetap. Dan yang keempat, problem tentang hilangnya atau berkurangnya aktiva tetap. Kita masuk pada pembahasan yang berikut yaitu siklus penggajian. Di dalamnya analisis sistem siklus penggajian apotek kimia farma. Ada langkah-langkah siklus penggajian pada PT Kimia Farma. Yang pertama, PT Kimia Farma merekrut pegawai dengan cara mengiklankan lowongan kerja di media seperti koran dan website dengan syarat yang telah ditentukan. Dan para calon pegawai yang telah mendaftar akan diseleksi dan yang diterima akan diberikan pelatihan dan diberitahukan tentang ketentuan-ketentuan kerja. Pegawai akan mendapatkan gaji setiap bulannya dan akan mendapat bonus bila mencapaikan banyak penjualan. Dan pada tiap akhir bulan, manajer akan menyiapkan file induk penggajian yang kemudian dipotong pajak dan pajak tersebut akan disetorkan ke pemerintah. Dan pegawai akan mendapatkan gaji dengan sistem transfer ke rekening pegawai bersangkutan. Kita masuk pada ancaman dan pengendaliannya. Ada 2, yang pertama, pengontrakan dan perekrutan tenaga kerja. Kedua, pemrosesan penggajian umum. Dan kita masuk pada siklus pelaporan dan buku besar. Di dalamnya ada analisis sistem siklus pelaporan dan buku besar apotek kimia farma. PT Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi yang berada di bawah pemerintahan. PT Kimia Farma merupakan perusahaan BUMN.
Sistem buku besar dan pelaporannya sudah sangat canggih, semua menggunakan komputer dan berbasis online. PT Kimia Farma sudah menggunakan komputerisasi mulai dari penjualan, pengeluaran, dan yang lainnya. Ancaman dan pengendaliannya, yang pertama kesalahan dalam memperbarui general ledger dan general report, yang kedua rugi, perubahan dan pengungkapan, tidak sah, dan yang ketiga kehilangan data dan aset. Kesimpulan, keempat aktivitas dasar dalam siklus pendapatan adalah entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan piutang usaha, serta penagihan kas. SIA harus memasukkan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk menurunkan ancaman seperti penjualan yang tidak tertagih, kesalahan dengan pengahian, serta hilangnya atau penyalahgunaan persediaan dan kas. Aktivitas bisnis siklus pendapatan dalam apotek Kimia Farma hampir sama dengan yang terdapat dalam penjelasan di buku Sistem Informasi Akuntansi karangan Romei. Hanya saja yang membedakan pada bagian pengiriman yang tidak terlalu kompleks dibanding penjelasan di dalam buku tersebut, serta penerimaan kas yang cukup kompleks dibanding penjelasan di dalam buku tersebut, serta penerimaan kas yang cukup kompleks dibanding penjelasan di dalam buku. Sistem pengeluaran yang dilakukan oleh Kimia Farma sangat berstruktur. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas-aktivitas di dalamnya sudah diatur sedemikian rupa. Setiap bagian menjalankan tugas sesuai dengan bagiannya. Sistem produksi di Kimia Farma sudah sangat baik. Dari mulai desain produk dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional dan terstruktur di pusat. Kemula subsiklus perencanaan dan penjadwalan sangat apik. Pegawai berkompeten di bidangnya, bahan baku dan suplai selalu tersedia. Kegiatan produksi di Kimia Farma sangat tertata dan prosedural. Selain itu, dalam proses operasi produksi perusahaan ini juga menetapkan standar yang tinggi. Contohnya, pesanan obat harus sesuai resep dokter. Aktivitas siklus produksi juga telah terintegrasi dengan komputer sehingga semua kegiatan akan terlapor ke manajer dan kos juga akan terhitung, perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.